Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryanto SST FT MPhis sebagai dosen terapi manual akan mempraktikkan aplikasi terapi manual pada servikal. Sebelum memasuki aplikasi terapi manual, maka saya perlu menjelaskan tentang anatomi biomekanik servikal. Secara anatomis dan fungsional, servikal terdiri atas upper cervical dan lower cervical. Cervical spine terdiri atas 7 ruas tulang, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Yang tergolong upper cervical adalah C1 dan C2. Kemudian lower cervical mulai dari C2, C3 sampai ke bawah C7 sampai torakal 1. Struktur anatomi cervical 1 berbeda dengan cervical lainnya. Pada cervical 1 yang biasa dikenal dengan atlas memiliki processus transversus, tetapi tidak memiliki processus spinosus. Pada processus transversus terdapat foramen transversum, tempat lewatnya arteri vertebralis. Pada cervical 1 juga terdapat facies articularis kiri dan kanan yang bersendi dengan occiput. Struktur anatomi cervical 2 juga berbeda dengan struktur anatomi cervical lainnya. Pada cervical 2 yang biasa dikenal dengan aksis memiliki processus odontoid atau dens yang tidak dimiliki oleh cervical lainnya. Processus odontoid atau dens ini bersendi dengan cervical 1 yaitu pada arcus anterior C1 atau atlas. Selain itu di cervical 2 atau aksis terdapat processus spinosus dan processus transversus. Pada processus transversus terdapat foramen transversum, tempat lewatnya arteri vertebralis. Selain itu di cervical 2 terdapat facies articularis atau processus articularis superior kiri dan kanan yang bersendi dengan C1. Kemudian ada facies articularis atau processus articularis inferior kiri dan kanan yang bersendi dengan C3. Upper cervical terdiri atas 2 sendi, yaitu atlanto-occipital joint dan atlanto-axial joint. Atlanto-occipital joint dibentuk oleh facies articularis superior kiri dan kanan dari atlas yang bersendi dengan condylus occiput yang merupakan bagian dari os occipital. Atlanto-axial joint terdiri atas 3 sendi, yaitu 2 sendi sisi lateral dan 1 sendi bagian tengah. 2 sendi sisi lateral dikenal sebagai facet joint. Facet joint dibentuk oleh facies articularis inferior kiri dan kanan dari atlas bersendi dengan facies articularis superior kiri dan kanan dari aksis. Kemudian 1 sendi bagian tengah dibentuk oleh processus odontoid atau dens dari aksis yang bersendi dengan arcus anterior dari atlas. Beberapa ligamen pada upper cervical memperkuat regio C1 C2, di mana ligamen-ligamen tersebut sangat berperan dalam mempertahankan posisi processus odontoid atau dens dari C2 dalam
posisinya di daerah anterior sehingga tidak terjadi instabilitas atau pergeseran. Ligamen-ligamen tersebut adalah ligamen alar, ligamen transverse, dan ligamen cruciform. Upper cervical dapat menghasilkan gerakan fleksi ekstensi kepala dan rotasi kepala. Pada atlanto-occipital joint dapat menghasilkan gerakan fleksi dan ekstensi kepala, seperti yang akan diperagakan oleh orang coba. Coba fleksi kepala, lebih maksimal fleksi kepala, ekstensi kepala lebih maksimal, fleksi kepala lagi, coba ekstensi kepala. Atlanto-axial joint dapat menghasilkan gerakan rotasi kepala. Untuk gerakan rotasi kepala akan diperagakan juga oleh orang coba. Silahkan rotasi kepala, rotasi ke kanan, rotasi ke kiri. Dalam artrokinematika, gerakan fleksi dan ekstensi upper cervical selalu disertai dengan gerakan condylus occiput. Pada saat fleksi kepala, condylus occiput bergerak ke arah posterior terhadap facies articularis superior dari atlas. Pada saat ekstensi, condylus occiput bergerak ke anterior dari facies articularis superior atlas. Kemudian pada saat rotasi upper cervical, terjadi gerakan dari arcus atlas yang membentuk cincin ke arah rotasi terhadap processus odontoid atau dens dari aksis. Lower cervical terdiri atas C2 yang bersandi dengan C3, C3, C4 sampai ke bawah C7 sampai torakal 1. Dalam lower cervical terdapat 3 joint complex, yaitu 3 sendi. Pertama itu 2 sendi yang ada di sisi lateral, yaitu facet joint kiri dan kanan. Facet joint ini dibentuk oleh facies atau processus articularis inferior dari C2 yang bersandi dengan processus articularis superior dari C3 sampai seterusnya ke bawah. Kemudian satu sendi yang di bagian anterior yang dikenal dengan symphysis joint, yaitu korpus bagian atas C2 dengan korpus bagian bawah C3 diikat oleh discus intervertebralis sampai ke bawah, itu tergolong ke dalam symphysis joint. Permukaan sendi facet pada ragus cervical terletak dalam bidang transversal, di mana permukaannya membentuk sudut sekitar 45 derajat. Selain itu, pada ragus cervical terdapat sendi semu yang biasa dikenal dengan uncinate joint atau uncovertebralis joint. Uncinate joint dibentuk oleh tepi lateral korpus kiri dan kanan yang membentuk sendi dengan korpus bagian atasnya. Uncinate joint berperan mengontrol gerakan lateral fleksi cervical. Beberapa ligamen terdapat pada lower cervical, di mana ligamen-ligamen tersebut berjalan dari
servikal sampai ke lumbal. Pada bagian anterior terdapat ligamen longitudinal anterior. Ligamen longitudinal anterior melekat pada korpus vertebra bagian anterior. Kemudian ada ligamen longitudinal posterior yang melekat pada bagian posterior korpus vertebra. Pada bagian posterior dari servikal terdapat beberapa ligamen, yaitu ligamen flavum, ligamen interspinosus, ligamen supraspinosus, dan ligamen intertransversalis. Pada lower servikal terjadi gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi servikal. Gerakan tersebut akan diperagakan oleh orang coba. Coba fleksi servikal. Dagu berusaha untuk menyentuh mandibular sternum. Ekstensi servikal melihat ke atas. Kembali. Lateral fleksi servikal ke kanan. Kembali. Lateral fleksi servikal sebelah kiri. Kembali. Rotasi servikal ke arah kanan. Kembali. Rotasi servikal ke arah kiri. Gerakan pada servikal mengikuti hukum konkav. Pada saat fleksi servikal, faset inferior dari segmen vertebra atasnya akan bergerak ke arah ventrocranial. Sedangkan pada saat ekstensi servikal, faset inferior dari segmen vertebra atas akan bergerak ke arah dorsocaudal. Pada saat lateral fleksi ke arah kanan, faset inferior segmen vertebra atas akan bergerak ke arah lateral kranial, sedangkan sisi ipsilateralnya akan bergerak ke arah lateral caudal. Kemudian berkaitan dengan otot yang bekerja, pada saat gerakan fleksi upper cervical atau fleksi kepala, otot yang bekerja adalah otot lobus coli dan lobus capitis dan grup otot hyoid yang berada di bagian depan dari cervical. Pada saat ekstensi upper cervical, otot yang bekerja adalah grup otot suboccipital, otot splenius capitis, dan splenius cervicis. Pada saat gerakan fleksi cervical, otot yang bekerja adalah otot scaleni anterior, middle atau medius dan posterior kedua sisi, dan sternocleidomastoid kedua sisi. Pada saat ekstensi cervical, otot yang bekerja adalah grup otot erector spine, semispinalis cervicis, dan capitis. Pada saat lateral fleksi cervical, otot yang bekerja adalah otot scaleni anterior, medius, dan posterior sisi ipsilateral, dan sternocleidomastoid sisi ipsilateral. Pada saat rotasi cervical, otot yang bekerja adalah scaleni anterior,
medius dan posterior sisi ipsilateral, dan sternocleidomastoid sisi kontralateral.